Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaira Sakila Ramona dengan NIM 434250073. Di sini saya membuat video asesmen akhir semester praktikum pemrograman basis data. Nah, di sini terdapat soal yang pertama, yaitu sebuah toko buku online memiliki database dengan skema. Yang pertama itu ada pelanggan, ada tabel pelanggan, ada buku, pesanan, dan detail pesanan. Nah, di sini saya sudah membuat untuk database-nya, yaitu toko buku, juga ada tabel buku, detail pesanan, pelanggan, dan juga pesanan. Lalu ini kita keluarin aja. Lalu di sini tabel pelanggan itu berisi ID pelanggan, nama kota, tanggal registrasi, buku, ID buku, judul penulis, kategori, harga, pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, status, detail pesanan, dan lain-lainnya. Nah, di sini udah saya bikin ini untuk tabel buku. Ini. Lalu ini untuk detail pesanan. Lalu ada untuk pelanggan dan juga pesanan. Maaf. Nih. Baik, langsung aja kita ke soal yang pertama itu, buatlah query untuk menampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, lalu tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke query. Lalu kita ketik select from kok pelanggan. Oke. Join. Join pesanan. Join ada pelanggan sama dengan di pelanggan. Ya, detail pesanan, DP on join detail pesanan, DP on.
Nah, jadi ini adalah query untuk menampilkan daftar nama pelanggan yang berbelanja lebih dari 500.000. Nah, jadi total belanja per baris itu jumlah kali harga. Karena ini nilainya turunan bukan kolom asli, jadi sumnya ini per pelanggan lewat join 4 tabel dan di filter lebih besar 5.000. Lalu juga di sini pakai having bukan where karena filter itu berdasarkan agregasinya si sum ini. Jadi pakainya having. Nah, lalu kita jalankan. Nah, ini dia daftar nama pelanggan yang belanja lebih dari 500.000. Selanjutnya, kita lihat soal kedua, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Nah, jadi kita buka dulu untuk query-nya. Nah, jadi ini untuk query untuk menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi selama yang paling banyak tahun 2023. Nah, di sini filter kategori itu pakai where, di sini where karena ini tuh baris mentah, jadi bukan hasil agregatnya. Coba. Nah, ini dia judul buku dengan kategori fiksi yang paling yang paling banyak tahun 2023. Lanjutnya yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Kita ke SQL-nya dulu. Kita bisa pakai dengan select Nah, jadi ini adalah nama pelanggan, ini adalah query untuk mencari nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Nah, di sini
pakai left join, dan juga di sini juga dicek baris yang hasil joinnya itu 0. Coba kita jalanin. Nah, ini dia hasilnya. Lalu selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 itu ada sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Nah, jadi skema database itu ada tabel departemen, karyawan, proyek, dan juga tugas. Dengan ID departemen, ID karyawan, ID proyek, ID tugas, nama departemen, lokasi, nama lengkap. Nah, ini dan lain-lainnya ini udah saya bikin ini untuk database-nya, database kepegawaian, lalu ada tabel departemen, ada karyawan, proyek, dan juga tugas. Nah, selanjutnya di soal Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Pertanyaan A, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Nah, jadi kita langsung aja ke query-nya. Select. jumlah karyawan from departemen D, level join karyawan on. Nah, ini adalah query untuk menampilkan nama departemen dan jumlah karyawannya dan juga nampilin departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Nah, ini dia itu select karena diminta termasuk departemen kosong. Jadi from ini dari tabel departemen bukan karyawan. Lalu left join ininya left join itu ke karyawan dan juga yang count ini supaya baris dengan ID karyawan ini. Langsung kita jalanin. Ini dia untuk departemennya. Lalu ini dari tadi Allah, yaitu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan. Oke, kita kasih lagi. Ini kita disuruh nemuin karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Nah, jadi ini adalah query untuk mencari karyawan dengan gaji di atas rata-rata. Jadi query-nya itu menggunakan AVJ, select AVJ untuk mencari rata-rata dan juga dan tanda lebih besar ini. Kita jalanin. Ini dia. Nah, selanjutnya yang C, tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke. Kita iniin SQL-nya ya. Select.
Astagfirullahaladzim, maaf ya. Nah, jadi ini adalah query untuk melihat nama karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Kita jalanin. Nah, ini dia namanya ada Umi Kalsum dan juga Vino. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu sistem informasi akademik atau SIA. Sebuah universitas perlu mengoto- mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai database SIA, memiliki skema sebagai berikut. Nah, jadi di database sistem informasi akademik ini ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga nilai. Nah, yang di sini tuh juga udah saya bikin. Ini SIA, ini ada untuk mahasiswa, ini untuk mata kuliah, dan juga tabel nilai. Asumsi konversi huruf ke bobot ada sebagai berikut. Oh, jadi konversi nilainya itu A itu sama dengan 4, B3, C2, D1, E0. Nah, di soalnya yaitu pertama, buatlah sebuah store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut itu sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang oke, paham. Kita bikin store prosedurnya dulu.
Nah, jadi delimiter ini tuh dipakai supaya di dalam body prosedur itu tidak dianggap MySQL pada akhir statementnya. Jadi dan juga mana nih select into ini itu tuh untuk ngambil nilai total SKS-nya ke variabel lokal. Lalu yang if dan else-nya ini itu tuh menentukan aksi. Jadi di generate pakai concat sesuai format yang diminta soal, yaitu ini. Coba kita jalanin ya. Nah, ini dia udah kebikin create prosedur untuk mahasiswa melihat mahasiswanya. NIM sesuai dengan NIM. Jadi coba kita panggil Nah, ini dia mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan. Nah, itu untuk store prosedur proses kelulusannya. Selanjutnya, soal yang B, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM dengan parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif yaitu IPK mahasiswa tersebut. Oh, bikin untuk ini IPK. Coba. Function. Nah, ini udah dia untuk menghitung IPK. Jadi coba kita panggil kita jalanin functionnya.
Ini dia IPK dari NIM 434250073. NIM saya sendiri. Ini dia untuk function hitung EPK-nya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Nah, skema database-nya itu ada produk, penjualan, detail penjualan, dan juga log stok. Ya, di sini juga ada saya buat untuk ini dia. Untuk database-nya yaitu inventory toko. Lalu sini juga ada detail penjualan, log penjualan, produk. Nah, selanjutnya kita lihat-lihat pertanyaan. Buatlah sebuah trigger bernama update stock. Setelah penjualan, trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Fungsinya ini mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan barang terjual pada baris baru di detail penjualan, terus mengurangi stok. Trigger harus memeriksa apakah sisanya. Jadi dia mengurangi nilai pada kolom tabel dan juga dia harus memeriksa sisa stok. Jika kurang dari 10 harus masukin data baru. Oke. Ke log stok rendah. Oke. Kita bikin dulu. Sekian. Nah, ini adalah triggernya untuk update stok penjualan. Di sini, ini ada after insert. Ini berarti triggernya bakal jalan otomatis. Tiap kali ada satu baris yang masuk ke detail penjualan. Ini ada new jumlah, new ID, merujuk ke baris yang baru diinsert. Dan juga ada di sini ada kurangi stok. If stok sisa ini bakal masuk ke log stok yang rendah. Kita coba jalanin. Nah, ini dia untuk triggernya. Jadi itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.